Halo guys, selamat malam. Halo halo. Hari ini kita bakal review renderan teman-teman kita. Kalau kalian masih pengen renderannya di review, boleh DM saya aja. Nanti saya buka di DM TikTok buat kita review bareng-bareng, oke? Kita mulai reviewnya nanti jam 10-an kali ya. Kita sembari mencoba merender bangunan yang saya download dari Sigi Tips juga. Halo guys semuanya. Ini nggak bisa ngepin komen ya. Cara setting material gimana Pak di Enscape? Oh, udah saya kasih tutorialnya tuh di ini. Di VT-VT saya sebelumnya yang model-model slide ini, slide apa namanya, fotos gitu. Saya bikin tutorial caranya bikin ini. Bikin import material. Hari ini kita bakal coba render lagi seperti biasa. Gini aja caranya nih, lihat nih. Buka aspal, kita ganti aspalnya. Agak batuk saya. Siapa meluncur scroll VT, sikat. Jangan lupa follow, jangan lupa di like. Pak, live-nya up di YouTube. Ini saya pakai TikTok Live Studio, nggak tahu caranya nge ini ke YouTube gimana ya. Kalau dua-duaan live kayaknya berat banget ya. Nanti biar bisa nonton boleh, tapi ini formatnya vertikal. Apa saya ganti ke horizontal ya? Kalau ke horizontal kalian nyaman nggak nontonnya? Bentar, saya coba ke horizontal. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu kali ya, sebelum nanti live render kita mulai jam berapa ya? Oh, nggak bisa di switch kalau lagi recording, lagi live. Kalau diupload di YouTube live-nya ini kan vertikal, agak susah dia kalau di YouTube. Tapi boleh lah, nanti kita coba ya. Nanti saya save ini yang mulai jam 10 deh. Sambil nunggu. Vertikal lebih enak, lebih jelas, bener kan? Kalau di TikTok enaknya vertikal emang. Tapi kalau buat diupload di YouTube ya mau nggak mau horizontal. Vertikal kurang nyaman di YouTube. Jadi nanti kepotong sama frame gitu kan. Atau kalau di live ini ya di full screen ya. Saya jarang nonton YouTube di full screen soalnya. Kita seperti biasa kita render dari SketchUp Sigi Tips teman-teman. Displacement, reflection kita pakai wet map aja. Maps mana maps? Maps. Folder saya masih belum beraturan banget nih. Pak, SketchUp saya ngelek kenapa ya? VGA drivernya udah di ini belum, di update belum? Coba driver VGA-nya. Bisa jadi itu kalian ngerunning SketchUp-nya pakai integrated graphic biasanya, jadi ngelek. Coba dicek dulu aja. Jangan lupa di tap like-nya teman-teman, biar makin rame yang nonton live. Kemarin banyak yang nanya gimana cara ngerender bangunan ini apa namanya, klasik gini. Kita coba ya, saya juga baru pernah nih yang klasik begini. Kita langsung pakai preset aja, enak ya kalau udah punya preset tuh, kalian tinggal ngelot udah kelar. Kayak gini contohnya nih, siang preset.
Nah, langsung berubah kan tuh tampilan dari tadi yang merah kayak neraka gitu. Mau pak presetnya, mau pak? Wah siap, nanti saya share ya. Nanti jangan sekarang, tapi seperti biasa kita pasang pepohonan dulu. Teman-teman yang baru pada join, nanti kita review render jam 10 ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau renderannya kita review bareng-bareng, boleh kirim ke DM. Bapak tunggu sampai jam 10. Presetnya jual pak atau free? Saya dapat free nih. Saya nggak ada yang beli preset. Presetnya. Preset mas saya bikin sendiri, nggak ini, belum niatan dijual. Soalnya preset saya juga pakai asetnya yang free gitu, jadi mungkin nanti kita share aja, bundling sama material gitu kali ya. Nanti nunggu bapak bikin kelas dulu. Oke nggak? Lah mana nggak keluar? Mau pak? Ya mau tuh, jelas tuh. Sabar dulu tapi. Loh kok nggak keluar pohonnya ya? Wah ada apa nih? Asetnya dapat dari mana pak? Aset free ini saya dulu dapat dari forum di Facebook, dari yang namanya Leosan kalau nggak salah. Atau dari mana ya, saya juga lupa nih, gratisan waktu itu. Ini kenapa nggak keluar ya guys pohonnya ya guys? Waduh, kita coba yang punya Enscape dulu coba. Bang saya mau kuliah arsi, sebelum kuliah arsi belajar apa yang harus dipersiapkan bang? Nggak ada bro. Kamu dari SMK atau dari SMA? Saya dulu dari SMA buta banget kalau arsi. Bisa dibilang saya hampir salah jurusan, tapi ternyata setelah semester 2 semester 3 saya ngerasa semakin salah jurusan. Nggak, belajar arsi yang penting seneng dulu. Kalian nggak usah buru-buru belajar ini itu. Tapi kalau mau belajar ya nggak masalah, belajar kan nggak ada salahnya ya. Ada file Enscape terbaru pak? Enscape 4 belum. Kalau mau beli. Saya mau cari bajakannya nggak tega, alias belum ada juga sih yang nge-share bajakannya kayaknya deh. Seperti biasa kita gardening dulu ya. Nanti jam berapa? Jam 10 kita ini ya, sharing review yang teman-teman udah pada share. Di sini kalau yang pada nonton mau ikut di review juga boleh kirim DM ke saya ya. Nanti saya review ala-ala. Kita review se ini. Saya sudah nyari inspirasi bang, ada tips kah? Rendering inspirasi itu sebenarnya dari dunia nyata sih. Kalau dunia nyata sering lihat yang bagus-bagus, pasti rendernya bagus. Alias saya kalau nyari referensi juga masih di Pinterest kok. Nggak muluk-muluk, nggak ribet-ribet. Render pakai apa nih bang? Ini menggunakan Enscape 3D, aplikasi yang sangat membantu arsitek untuk merender bangunan arsitektural teman-teman. Kita render setting maghrib kali ya, karena lebih dramatis dan bisa belajar lighting juga. Nanti jam 10 ingetin saya buat review render. Oke teman-teman. Nah di sini saya udah punya settingan preset banyak nih. Nggak banyak sih, cuma 2 sih. Settingan malam sama settingan siang doang. Kenapa jadi terang dah? Oh gara-gara fog. Nah
Jangan lupa di like dulu teman-teman. Weh, gitu gak sih caranya kalau live? Ini modelingnya pasti renderannya pakai Enscape, pakai V-Ray nih, kelihatan dari aset-asetnya. Kita ngatur scene dulu aja kali ya. Ntar dulu bro. Enscape versi berapa bang? Enscape versi berapa tadi? 3,5. Ini scene apa aja nih? Oh enggak, maaf saya nggak pakai scene Anda ya. Full HD aja cukup buat belajar. Oke, guys, setting maghrib 1. Wah ini nih, kalau tenggelam gini kalian panjangin aja aspalnya buat berdiri kalian biar lebih lebih sejajar. Kalau pakai apa namanya 2 point perspektif terus kalian spasi, ini udah tinggi orang. Request aspal becek pak, apanya nih tutorialnya? Kalau tutorial udah ada, saya share udah. Ini saya juga udah pakai aspal becek kok nih, tapi nggak becek banget ya. Masa rumah bagus depannya aspalnya becek? Kelihatan gak sih? Tuh kelihatan kan tuh, mapsnya kita gedein dah. Pakai berapa? 4 meter kali 4 meter. Nah kelihatan kan tuh beceknya tuh. Jangan lupa di like teman-teman. Makasih juga yang udah nge-like sih. Buset, 1% aja gede banget pasti nih. Nah itu karena apa? Karena HDRI kita kecil. Halo teman-teman semuanya yang baru pada join. Nanti kita jam 10 ini ya, apa? Review render ya. Teman-teman yang mau rendernya di review boleh DM saya. Nanti saya review bareng-bareng. Oke. Wah, ada kan yang DM tuh. Siapa izin kirim hasil render? Wah ini mah keren. Oke boleh, saya capture dulu ke WhatsApp saya. Soalnya kalau dari TikTok web tuh nggak bisa buka gambar dah. Mana review bang? Nanti jam 10. Kalau mau di review kirim dulu. Saya lagi ngumpulin dulu nih biar kita bisa ngobrolnya banyak. Sambil kita nungguin jam 10 kita belajar rendering dulu. Telat nggak aku bang? Belum, nanti jam 10. Jam 10 kita review render. Oke. Kalau mau kirim nggak apa-apa, kirim aja lewat DM.
Nanti kita review bareng-bareng, oke? Kayaknya sambil bikin kopi dulu enak nih. Telat nggak aku bang? Download file Skybox bisa di mana bang? Di Polyheaven tuh banyak. Skybox tuh dasarnya kita pakai file ekstensi HDR ya, HDRI. Maaf. Di internet banyak yang ini nyediain file HDR free di Polyheaven. Di saya udah nge-share VT free download HDRI loh ya. Kalian cek aja dulu. Kalau yang baru pada follow, cek akun saya, banyak tutorial, banyak tips and tricks dan lain-lain. Wes. Ini gimana sih? Kalian pada suka rumah model gini gak sih? Yang klasikal gitu. Kalau saya jujur kurang suka ya. Karena apa ya? Karena belum ada duitnya. Kalau punya klien yang rumahnya klasikal gini, pasti project kalian nilainya besar deh men. Karena apa? Karena bangunan seperti ini biasanya mahal. Bang minta aset pohonnya, boleh, nanti kapan-kapan saya share ya. Gratis buat kalian semua, asal di like dulu, di like, di give, di komen, di share. Waduh, ini saya aset pohon juga dapat dari forum waktu itu, forum Enscape. Siap Bray. Rame nih Jumat malam, besok pada libur gak sih? Kalau bapak besok libur, jadinya kita live aja malam ini. Dari kemarin saya menghilang dari peredaran TikTok karena sibuk akan pekerjaan yang sangat mengganggu. Ngobrol lah. Kita pasang lighting kali ya, mau nggak? Rumah gini tuh biasanya catnya cuma putih gitu ya, kurang seru ya. Ngapain banyak-banyak sih, boros size. Halo teman-teman yang baru pada join, selamat datang di channel Bapak Suka Render. Bapak-bapak yang bantu kalian untuk ngerender. Saya juga terima joki render loh teman-teman. Kalau misal kalian udah putus asa sama tugas-tugas kalian, Pak renderin dong Pak, boleh. Nggak mahal kok. Misal kalian arsitek yang fokus gambar-gambar kerja doang, butuh visual 3D, mau renderin, Pak renderin dong Pak, boleh, saya renderin. Wait, kita bikin shadowing dari depan ya. Jangan lupa di like dulu teman-teman. Nanti jam 10 kita bahas renderan yang udah dikirimin ke bapak, oke? Nutupin boy.
Tukang render jasanya dibayar per project. Tukang render, buset dah. 3D artis gitu kayak biar keren. Jangan tukang render. Biar kita makin ada harganya. Bisa dibayar per project atau per jam, Bang. Kalau setahu saya yang saya temui selama ini sih masih per project ya. Mungkin kalau project-project di luar negeri tuh ada yang per jam kali ya. Tapi kalau saya sih masih per project. Kalau saya juga di konsultan as arsitek sih, bukan as 3D artis, jadinya untuk harga itu belum ada patokannya sih. Tapi yang jelas per project sih, nggak per jam. Per jam nanti kalian lama-lamain ngerjainnya biar bayarannya banyak. Terang amat sih, ini cuma 1%. Waduh, ngeblur lagi. Ini ngatur cahaya gini kalau malam-malam tuh agak tricky teman-teman. Aspal hujan tuh dapat dari mana, Bang? Ada di tutorial saya. Kalian cek aja. Saya udah share tutorial gimana cara bikin aspal basah. Nge-lag dah. Buset. Bang mau tanya, ketika Enscape Render tiba-tiba close sendiri, baru dibuka close sendiri ya? Saya mesti laptop kamu pakai ini ya, VGA-nya RTX, bener gak? Kamu uninstall dulu program yang namanya Vulkan apa gitu, saya lupa. Vulkan apa, nanti diuninstall terus jalanin lagi Enscape-nya, pasti bisa. Kalau udah bisa jangan lupa disawer saya. Saya nemu trik itu kemarin waktu nginstalin punya temen saya. Baik, GTX Bang Masian. Coba kamu search aja di program file, di program yang kamu installin di sini nih, add remove program. Kamu cari yang namanya Vulkan itu ada apa enggak? Kalau ada diuninstall aja. Bang biasanya kalau bikin gambar tampak pakai apa? Tampak 2D saya masih pakai SketchUp sih. Jarang render tampak pakai Enscape, malah pakai viewport SketchUp aja terus di Photoshop paling. Aduh, saya nyari HDRI yang gelap-gelap mana ya? HDRI saya mana? Masih ada setengah jam teman-teman. Buat kalian yang mau di review rendernya, langsung kirim ke DM saya aja, oke? Bang, lu download Skybox-nya di mana? Saya downloadnya di ini, apa namanya, polyheaven.com.
saya juga udah bahas di video-video sebelumnya cara website-website untuk free download apa HDRI. Kalian cek-cek aja tuh, banyak. Solitude Night, kita lihat kayak apa nih HDRI-nya. Di perkotaan. Belfast. Nah, di Pure Sky coba. Wah, HDRI-nya berat-berat banget. Nggak ada yang cocok, guys. Moonlit Love. Ini kemalaman nih. Kemalaman ini. Kalian cari yang sunset aja. Hillside. Ini masih siang ya. Nah gini nih, kalau nyari HDR itu yang cocok ya. Kalau nggak cocok nggak bakal dapat moodnya kalian. Industrial Sunset yang tadi ya. Masih loading. Iya bener yang tadi. Pakai ini aja lah. Kita pasang lampu ya. Sebelumnya kita save dulu aja. Soalnya saya kalau pasang lampu biasanya meletus SketchUp-nya alias backsplat. Oke, udah save, kita coba pasang lampu ya. Lampu dinding gini biasanya pakai apa nih? Enaknya nih. Wah, dikirimin banyak banget. Siap. Banyak nih yang udah nge-share renderannya mau di review. Nanti kita review ya. Jam 10 malam. Oke. Yang mau di review lagi DM aja ke saya, oke? Aduh. Gel juga. Oh, ini dia pakai spare light. Kecil lagi. Kita warnain oranye dulu aja. Di dalam lampu ya. Lampunya ini enggak. Semoga komponen. Waduh. Enggak komponen. Komponen nih. Kelihatan enggak di ini?
Maaf geser dulu chatnya ya. Kita pasang lampu-lampu dulu. Di sini ada lampu nggak? Wah, lampunya dia pakai set. Nah gini kalau mainan bangunan-bangunan kayak gini tuh apa jarang yang pakai downlight di luar gitu, kayak bangunan-bangunan minimalis gitu nggak sih? Ini mobil kita delete dulu, kita pakai Enscape car aja ntar. Ini depan juga. Lampu dalam rumah juga kita harus nyalakan. Dalam rumah kita pakai ini aja, pakai spare apa disk lamp aja ya. Kita save dulu. Jangan lupa di tap like nya teman-teman. Barangkali ada yang mau ngobrol, tanya-tanya lagi, kita bahas di sini, oke? Sambil nunggu jam 10 nanti kita bakal share live render hasil renderan kalian, oke? Wait, saya bikin garis bantu dulu. Oh, di sini aja bisa. Aduh. Mana tadi lampu saya hilang? Bablasan. Ya. Satu lampu aja udah cukup terang di situ ya. Bang, tahu rumah model sudut tumpul gitu nggak? Itu nama rumah model sudut tumpul. Bentar, saya baru pernah denger. Rumah model sudut tumpul. Melengkung dong sudut tumpul. Atau gimana maksudnya? Rumah model sudut tumpul. Kita browsing coba ya. Oh, saya lagi lihat mobil-mobil tuh. Rumah model sudut tumpul. Kayak apa sih? Model nggak ada loh guys. Bentar, saya belum ke gambar rumah model sudut tumpul itu gimana maksudnya. Kayak Vertihome. Oh gini, ini masih modern gak sih? Skandinavian juga segitiga-segitiga gini kan? Vertihome yang mana nih? Vertihome tuh perumahan ya? Apa saya nggak ngerti? Sorry. Yang jelas kalau yang kayak yang tadi saya lihat di Google itu, yaitu modern minimalis gitu kan? Kayak si model-model apa? Skandinavian yang ala-ala gini kekinian gitu. Ini Enscape Light nih, Enscape Vira. Render guna Enscape ya bro, yoi. Kita menggunakan Enscape. Kalau download ESFile Spotlight di mana bang? ESFile ada di sini nih. Saya sebenarnya punya dan saya mau share juga banyak
Yes, kemarin saya nemu di mana ya? Yes Library sini. Banyak banget. Tergantung kebutuhan kalian mau download yang kayak apa. Tapi nggak tahu situ kayaknya ada yang free, ada yang bayar juga deh. Jadi kalian cek aja. Loh, lampu yang atas malah nggak ke copy, malah saya move. Loh, yang atas mati ya? Gara-gara saya grup. Oh iya, gara-gara di grup guys. Ini di bagian paling atas tuh masih ada ruangan, kita perlu terangi juga. Mana ya? Oh, ini loteng doang ya. Lah, kenapa gini ya? Ya udah, nggak usah kalau itu mah. Ini sudah terus kita mainan lampu kecil-kecilnya ya. Mainan lampu kecil-kecil itu ada di lampu-lampu pohon. Bismillah. Ya kita save dulu aja. Live saya hilang ya. Saying that the live didn't appear past 2 minutes. Try using a mobile device to view comment from your live chat and performance. Oke. Oke bro. Bang render pakai apa? Saya pakai Enscape. Saya pakai SketchUp, rendernya pakai Enscape. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, backsplat bener kan? Kalian udah kayak gitu gak sih, masang lampu Enscape terus backsplat gitu? Tara. Ya udah, kalau udah backsplat kita ulangin lagi. Sambil nunggu SketchUp buka, kita ngobrol-ngobrol kali ya. Sebelumnya saya mau nge-vape dulu. Bro, pakai PC atau laptop? Saya pakai laptop, Mas. Pakai laptop saya. Pakai pengen nabung buat beli PC, jangan lupa di gift. Kita pasang lampu dulu deh. Semoga udah gak backsplat nih. Salah lagi. Nah, yang penting udah nyantol satu lampu. Nanti kita tinggal setting aja. Jam 10 ya kita bahas render ya guys. Bentar guys, sambil nunggu Enscape yang ngebuka ya. Kok nggak mau sih? Render
Render itu apa bang? Render itu adalah membuat sebuah bangunan modeling 3D menjadi tampak lebih real. Itu lebih gampang ya. Saya juga kadang-kadang kalau ditanya render itu apa bang? Render itu sebuah sistem untuk memperhalus ya, mempercantik sebuah modeling 3D menjadi tampilan yang visual yang lebih real gitu teman-teman. Sebenarnya nggak cuma modeling ya. Kalau kalian bikin video di CapCut terus mau diekspor tuh namanya di render. Terus kalian apa namanya? Bikin lagu terus diekspor tuh namanya di render. Oh gitu bang, dari tadi aku bingung render apa. Nah di sini nih saya ngajarnya tuh render modeling arsitektural teman-teman. Jadi gimana modeling arsitektural kan biasanya cuma gambar biasa ya, gambar 3D gitu ya. Nah ini kita bikin gambar itu tuh representatif sama bentuk aslinya gitu. Itu namanya rendering. Bentar, PC saya lemot. Saya lagi buka Enscape. Aduh kok lemot banget sih. Bentar saya close dulu deh. Enggak ding, udah bisa. Sebentar, laptop saya kayaknya bermasalah deh. Lah malah saya close. Canva yang mana tadi? Sebentar guys, laptop saya lemot sekali ternyata. Waiting for this message. Kok nggak keluar ya? Wait. Sambil ngobrol-ngobrol dulu yuk, kita sambil nunggu modelnya kebuka. Soalnya saya nggak tahu bang, baru SMK menurut abang belajar AutoCAD dulu apa SketchUp. Kamu mau masuk mau belajar kuliah arsitek? Kalau mau kuliah arsitek, belajar AutoCAD sama apa namanya SketchUp itu biasanya ntar sambil jalan. Jadi kalian gak harus repot-repot harus cari kursus dulu sebelum kuliah. Aku mau masuk elektro sih mas. Wah kalau elektro mungkin ada aplikasinya sendiri ya teman-teman. Aduh gimana sini? Adalah saya sharing ini dulu aja lah. Nanti jam 10 kita buka. Skip saya lemot sekali. Ada apa ini? Mas Renderby Corona Plus minusnya apa? Corona itu kan dia integrated sama si 3D Max ya. Jadi kalau kalian mau render pakai Corona, kalian yang jelas harus belajar 3D Max dulu.
Dimana 3D Max itu menurut saya itu sulit karena interface-nya nggak user friendly gitu. Kedua, Corona Render Plusnya itu dia bisa lebih kompleks untuk ngatur kayak animasi, ngatur tekstur tuh dia settingannya lebih kompleks. Jadi bakal dapat approach render yang lebih realistis, jauh sama Enscape. Kalau Enscape dia kan emang peruntukannya si arsitek ya, dan integratednya sekarang udah banyak aplikasi sih, termasuk salah satunya SketchUp. Nah, berhubung saya terbiasa menggunakan SketchUp, jadi saya menggunakan Enscape untuk pekerjaan saya sebagai arsitek. Bang, material gorden yang transparan di mana ya? Di Google banyak, curtain mesh gitu, cari aja. Atau mau saya share? Nanti ya, tunggu dulu ya. Nanti akan tiba saatnya saya meng-share semua material yang saya punya. Ada nggak yang serealistis corona tapi nggak seribet itu? Ya kalau mau realistis ya emang harus ribet. Mungkin Lumion, tapi kalau Lumion ya berat. Semuanya ada plus minusnya. Enscape, tujuan saya nge-share Enscape itu di sini adalah untuk meng-approach realism dari sebuah Enscape. Jadi kita bisa nge-push Enscape tuh sejauh mana biar sampai realistis banget gitu, mendekati Corona sama V-Ray. Sebenarnya Enscape tuh nggak jelek-jelek banget kok, kalau misalnya kita bisa maksimalin cara penggunaannya ya. Bapak Kalong bang, wah, kalau siang tidur, kalau malam kerja gitu ya. Betul, kalau realistis harus detail, bener. Realistis tuh ya harus effort di detailing, dari material, dari texturing, dari lighting, dari modeling pun dia harus detail. Tuh pakai D5 render mantep juga tuh. Nah tuh saya juga mau nyoba dari kemarin. Laptop saya belum support untuk D5, jadi saya belum pernah coba D5. Setuju mas, mereka udah share hasil rendering Enscape, bener kan? Udah enteng, bisa menyaingi ya untuk standar industri arsitektur tuh udah sangat cukup kalau buat saya Enscape. Kecuali kalian 3D artis yang ikut kontes ya, beda lagi ceritanya. Tapi kalau untuk sekedar render presentasi, Enscape udah jauh lebih dari cukup. Enscape keren kok, aku pakai Enscape cuma single klik. Nah, Enscape tuh enaknya bisa diakalin. Nah, di sini saya tujuannya itu untuk mengakali Enscape gimana biar bisa jadi lebih realistis. Udah mau jam 10 nih. Nanti kita review render jam 10 ya. Mana tadi? Wah, berat banget laptop saya. Apa guys? Laptop udah tua. Gue juga user Enscape bang. Nah, tuh banyak kan user Enscape sini. Nih, nanti bahan materi kita buat bahas renderan nih. Ada banyak woy. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tadi punyanya siapa ya? Saya lupa juga. Yang bisa diutak-atik mas biar Enscape-nya realistis apa aja mas? Yang jelas yang pertama adalah texturing. Enggak, yang pertama adalah modeling. Kalau basic modeling kalian udah detail, rapi, jelas, nggak banyak celetot, itu yang udah sangat mendukung realism dari Enscape. Nah itu bener, modeling dulu bang, mesti berdetail. Yang kedua adalah texturing. Kalian harus pinter-pinter bikin tekstur yang lumayan, lumayan effort di situ texturing. Yang ketiga adalah lighting.
karena di Enscape nggak kebaca, beda di lain di Enscape. Nah bener, ya gitulah plus minusnya Enscape sama V-Ray. Kalau V-Ray dia kompleks sampai ngatur kamera bukaannya berapa juga ada. Kalau di Enscape nggak ada, dia bukaan ISO gitu, kita cuma sebatas exposure. Tapi menurut saya itu udah cukup sih. Kalau kebanyakan pengaturan malah Enscape tambah berat, jadi saya nggak suka lagi ntar. Salah satu keunggulan Enscape ya itu cepet, men, real time cepet, bagus. Udahlah paling oke lah kalau buat kerja arsitek. Ya nggak, Mr. Design? Setuju nggak Mr. Design? Bang biasa kan kalau membuat jalan jadi becek tuh mesti ada tekstur sendiri. Kalau misal, iya, ini saya tekstur aspal sendiri, cuma yang menambahkan beceknya adalah roughness mapnya. Kita pakai wet map. Saya juga udah di share tutorialnya tuh. Nih, BAM map ini. Paving jadi basah bisa. Kalian pasang paving, pasang displacementnya, terus kasih roughness mapnya ini aja. Jadi basah pavingnya. Basah ya, tapi bukan berlubang berair ya. Beda loh. Kalau misalnya aspal yang berlubang terus ada airnya, kalian bikin aja lubang terus dikasih air. Tapi kalau cuma sekedar basah, ya udah pakai itu roughness mapnya aja. Begono. Setuju bet bang, Enscape tuh gacor, user yang jago emang bisa diadu kok. Iya. Lagian kalau untuk approach klien di Indonesia menurut saya yang notabene misalnya kita masih dapat klien yang rumah tinggal, yang bukan professional use gitu, yang kayak anggaplah seperti kun-kun gitu pakai Enscape gitu ya, enggak. Itu udah sangat cukup sih menurut saya. Kalau misalnya kalau cuma rumah tinggal atau kafe atau apa, itu udah cukup banget untuk skala yang enggak terlalu besar. Tapi kalau kawasan gitu Enscape lemah tuh. Walaupun mungkin ada yang maksain pakai Enscape buat render kawasan sih. Sangat cocok untuk kerja tayang juga bener. Kalian pasang scene puluhan di sini, terus ngedit, udah tinggal buat batch render aja, nggak nyampe sejam udah kelar kan, tanpa nyeting satu-satu lagi. Itulah kenapa saya sayang banget sama Enscape. Semoga Enscape updatingnya tuh nggak yang muluk-muluk sih, jadi nggak makin berat. Yaudah, pada dasar Enscape gini aja kalau menurut saya. Soalnya kalau ditambahin Enscape ada animasi yang bisa bergerak, mobil gerak, itu nanti bakal jadi aplikasi standalone sendiri. Dan dimana itu mesti akan menjadi sangat berat karena dia punya engine penggerak sendiri. Di sini kan dia masih bersifat plug-in. Itu yang tadi mau nanya, kenapa milih Enscape. 3 menit lagi kita buka renderan teman-teman kita, oke? Dari tadi udah banyak yang nunggu ya. Dulu pakai V-Ray ketemu klien minta cepet, nggak bisa lah. V-Ray render jelek juga lama. Udah lama jelek lagi kalau misalnya nggak bisa nyeting. Kalau mau nyeting yang realistis, render seharian kamu cuma satu gambar, ngapain? Kliennya udah keburu kabur. Jangan lupa di like dulu guys, di give kalau boleh, biar saya makin semangat. Dulu sebelum ada Enscape saya tuh pakai V-Ray. Saya pakai V-Ray masih zaman V-Ray 3 atau V-Ray 4 itu. V-Ray 3, V-Ray 4, terus apa namanya? Setelah ada Lumion saya pakai Lumion 6 dulu buat render tugas akhir. Setelah nemu Enscape ya udah, ngapain pakai ribet-ribet pakai ini. Jangan meribetkan diri sendiri lah kalau emang tujuannya nggak untuk kontes gitu atau untuk yang profesional 3D artis gitu ya. Ini buat yang tadi nanyain paving bisa nggak bang dikasih basah-basah, bisa nih saya kasih basah-basah ya, tuh basah kan pavingnya. Ini salah satu contoh ngakalin texturing di Enscape tuh kayak gini. Kita ganti pavingnya deh, kita pakai custom. Gara-gara live masnya saya jadi ingat ada tugas studio. Wah, sini kalau mau di-renderin boleh dah.
Kamu kerjain ininya, gambar detailnya, saya yang rendering. Asik loh. Tapi jangan ding, kalau bisa kalian belajar render sendiri biar nggak merepotkan orang lain. Ini kita coba ya. Aduh, berat banget nih. Saya pakai Enscape aja udah berat loh. Ini mau pakai V-Ray. Ilmu mahal nih. Betul tuh. Harusnya ini kelas berbayar nih kayak gini nih. Nanti ya, nanti saya bikin kelas berbayarnya juga. Floor abang kalah jauh sama Blink Bini ABG. Siapa tuh Bini ABG? Oh, sambil tahu bini saya maksudnya. Jauh, saya pemula, dia udah ratusan ribu. Tahu juga istri saya. Jangan lupa follow istri saya biar saya dapat kecipratan rezekinya juga. Tuh yang tadi nanyain paving bisa dikasih basah, bisa tuh. Tinggal atur aja nih metalik ya. Flower abang kalah jauh, jelas kalah jauh. Saya jualannya renderan gini. Bisa guys. Oh depannya kita pavingnya nggak nyambung guys. Kita samain aja. Wah jam 10 nih. Bentar ya, kita pasang paving terus kita render. Terus kita bahas renderan teman-teman semuanya, oke? Tanggung. Gatel soalnya. Kalau di live TikTok tuh boleh nge-vape nggak sih? Bentar, tadi mana ya? Sementara gini dulu, besok kita lanjutin ya. Karena agenda hari ini kan kita mau bahas renderannya teman-teman. Kita ulas satu-satu, oke? Kita coba render. Tes render live 31 Mei. Pakai laptop apa bang? Gacor kayaknya. Kagak. Ini tuh udah berat banget saya rendering sambil live TikTok. Tadi aja nge-lag banget. Saya pakai Acer Nitro yang dimana Vega-nya itu masih GTX 1650. Bayangin pakai GTX 1650 di laptop. Pendinginnya cuma pakai fan laptop. Aduh. Makanya disawer biar saya bisa beli PC. Kirim renderingnya di mana Mas? DM saya aja. DM ke Bapak suka render, nanti saya buka. Nih guys, hasil rendering 1 jam kita sambil ngobrol sana sini. Ngobrol. Yang jelas sini masih pavingnya masih beda nih, masih belang kan. Terus ini lampunya juga masih belum jelas. Tuh, Enscape kan udah halus banget tuh, gila. Tuh. Ini aja masih pakai Full HD loh, 1080. Belum pakai yang Ultra HD. Udah cukup lah. Apalagi saya yang pakai Asus Flip. Asus Flip yang tipis itu ya. Kalau yang tipis-tipis mah jangan dipaksa kalau menurut saya. Kasihan. Oke guys, kita langsung aja buka acara hari ini. Ini tadi Mas siapa yang share ya? Bentar saya cek di DM dulu. Oh ini. Kita buka judulnya dulu. Review render Enscape kalian. Gokil gak? Nah tuh keren kan ada judulnya. Bentar. Siapa tadi yang share di TikTok ya? Aduh namanya siapa nih? User dong. Nunggu Jayan Karya. Hei bang, ada mau rakyat bisa nunggu serangan fajar. Janganlah kalau serangan fajar mah bahaya. Oke, selamat datang di sesi kedua. Sesi kedua katanya. Review render Enscape kalian. Jangan lupa di like dulu buat yang udah nonton. Fajar Sad Boy. Jangan lupa di like dulu, di give teman-teman. Biasanya banyak yang give loh. Live review render tiap hari Mas. Enggak lah. Tiap hari saya capek.
Saya juga butuh kerja. Nanti kalau ada waktu kita bikin ini menjadi rutin mungkin ya. Oke, yang pertama kita bahas render yang mana dulu nih? Mau yang mana dulu nih? Ayo. Ada dari Mas Aditya, Sleepy Molly, dari siapa nih? Ya Bay. Masih ada nggak orang di sini? Oh, Mas Ya Bay ada terus nih. Mas Aditya juga ada. Mas Mangun Jaya Karya. Namanya nama CV ya ini ya. Sebelumnya saya off cam sebentar ya teman-teman. Ya, karena tadi yang ngirim pertama adalah Sleepy Molly, kita bahas di sini. Udah kecetut banget. Ngertilah kalau kerja malam gimana kan. Oke teman-teman, sebelum saya nge-review di sini ada yang mau ngasih komentar dulu nih. Renderan dari Sleepy Molly. Ada yang mau komen nggak? Kasih komen di ini, coba di mana namanya? Di komen box katanya. Kira-kira apa nih yang kurang dan bagus dari renderan ini? Sambil nunggu aja. Kelihatan nggak di HP? Kelihatan jalannya kayak nggak terlalu reflektif nggak sih? Kayak terlalu reflektif ya. Oke. Terus apalagi nih, ada yang mau nambahin nggak? Saya sambil buka TikTok dulu. Wah, ada yang request juga. Review punya saya bang. Oke. Bentar ya, gantian ya. Oke. Semoga aja di review dong. Oke. Bentar, nih banyak yang minta review loh. Kalian komen-komen aja dulu. Seru nih kayaknya nih sesi ini. Nanti sesi ini kita upload di YouTube kali ya. Jangan lupa di give dulu, di sawer dulu biar makin semangat ya. Link sawernya ada di bio saya ya teman-teman. Kalau mau. Di mana yang saya capture? Kontrasnya kurang, teksturnya kurang, kontrasnya kurang. Oke teman-teman. Di sini kita sebagai catatan kita nge-review render di sini bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan, kita untuk belajar aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah banyak yang sharing renderan di sini. Oke, kita bahas satu-satu nih. Kalau dari teman-teman katanya jalannya kayak terlalu reflektif nggak sih? Gitu. Dindingnya kenapa? Dindingnya terlalu ini ya. Tampak sampingnya kurang bang, teksturnya kurang, kontrasnya kurang. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya ini kan kasusnya rendering apa namanya, perumahan ya atau residental ya, yang dimana tipikal. Sebenarnya kalau masalah kita bahas dari view-nya dulu ya. Dari view, kalau rumah hook kayak gini, biasanya kalau rumah hook itu kan kita menampilkan di bagian hooknya ya. Bagian hooknya di sini ada apa namanya? Mana pensil? Di bagian hooknya, kalau rumah hook kalian tahu kan biasanya di sini ada ada bagian tamannya, terus di sana punya tampak lagi kan pasti. Tampaknya mesti 2 tampak kalau hook. Kalau misal dari developer emang nggak ada tampak dari sana, ini jangan diliatin. Gitu. Jadi kamu bisa render itu dari sebelah sana aja, satu view gitu loh miring. Jadinya gimana sih ya? Nah, perspektifnya itu ke sana gitu loh. Sananya nggak usah terlalu banyak diliatin. Gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya tipikal ya kalian samain. Di sini ada korden, di sini nggak ada. Temukan perbedaan dari 3 rumah ini gitu kan. Kalau emang purpose-nya untuk misalnya bikin apa namanya, pamflet promosi gitu kan, kita render yang semaksimal mungkin. Jadi kalian boleh nih kalian crop aja segini. Pas Sleepy Molly semoga nonton ya. Nah, crop aja segini. Udah, sananya nggak usah kelihatan, atau dibalik view-nya dari sebelah sana. Nah, itu satu. Terus yang kedua, jalannya nih, ini teksturnya masih kelihatan solid.
dia masih terlalu reflektif, belum muncul tekstur aspalnya atau paving mungkin ya. Coba kalau kalian mas Sleepy Mall ini dirubah dari tekstur paving tuh bakal lebih kelihatan realistis. Oke, yang ketiga dari lighting HDRI ini kan kelihatan nih belakangnya apa nih, kosong kan. Coba di sini kalian kasih, ini tebel banget ya, kalian dikasih ini pepohonan. At least kalau misal HDR itu nggak ada pohon-pohonnya, kalian kasih modeling aja sini pohon, asetnya landscape buat nutupin aib-aibnya gitu kan. Pohon-pohon sini juga tadi kan di-cut, belakangnya dikasih pohon-pohon dikit gini biar ada hijau-hijaunya. Terus lightingnya kalian nyalain aja depan rumah ini, misalnya di sini ada lighting ke bagian pohonnya, di sini ada lighting bagian ke pohonnya, dan kalau misalnya purpose-nya untuk residential yang untuk dijual, biasanya kan ada gambar orangnya tuh, landscape-nya aset orangnya landscape itu kan udah lumayan bagus-bagus ya teman-teman. Sama dikasih mobil-mobilan, jadi bisa informatif kalau carport itu cukup untuk satu mobil. Nah itu dari sisi informatif. Kalau dari segi tekstur yang tadi pertama saya koreksi adalah aspal atau jalannya di sini masih kurang nih. Nah HDRI-nya bisa dicari yang lebih cocok, betul. HDRI-nya cari yang pure sky, terus kalian kasih modeling aset pohonan sini juga boleh ya, biar komposisinya lebih enak. Terus juga ini kan komposisinya kayaknya nggak tegak lurus ya, kalian lebih turun sedikit terus dipasin gini kayaknya lebih enak deh gitu. Terus practical light yang tadi yang lampu-lampuan gitu. Terus suasana real ini, kalian bayangin suasana real di sini nggak sih? Realnya suasana siang hari itu kayak apa sih gitu. Nah ini human eye benar, level human eye kan 160-an dari level tanah gitu untuk melihat ke sono. Kalau di perspektif kan jadi bagus. Itu koreksinya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kalau soal texturing rumahnya sebenarnya kalau cat eksterior sih masih oke aja, masih aman-aman aja. Paling ini tekstur, kalau ini wood dia bikin wood sekalian, terus ini kasih, ya kalau itu desain ya, ini dikasih lampu ya. Kalau itu misal soal desain dikasih lampu biar si woodnya itu bisa lebih ke expose nih, nyala gitu. Itu kalau menurut dari saya. Ada yang mau nambahin nggak? Yang jelas ini yang bikin jelek tuh ini deretan rumah ini nih. Bukan jelek sih, kurang menarik. Kalau emang mau nampilin satu tipikal rumah ya satu aja yang difokusin. Yang ini kurangin aja. Yang penting di sini ada pepohonan. Gitu. Gitu Mas Sleepy Molly. Kalau kurang jelas boleh nanti DM saya tanya-tanya lagi, oke? Kita lanjut ke punyanya Yaya Bayi 24. Nah ini kayak gini nih, sebenarnya oke juga, masih aman ya. Dari mana dulu? Dari texturing ya. Texturing jalan dia udah mencoba memakai aspal, udah mulai basah-basah kayak gini nih. Suasananya habis hujan. Kalau habis hujan tuh biasanya langitnya nggak secerah ini sih, kecuali hujan monyet ya. Kalau hujan tuh biasanya langitnya agak overcast, agak mendung. Langitnya bisa dirubah HDRI yang lebih mendung, lebih oke nih. Terus sama cahaya di sini masih kelihatan lebih flat. Saya mau dong render review Pak, caranya gimana? DM saya aja, nanti saya review. Nah di sini masih, kita lanjut ya, masih cahayanya masih terlalu flat. Sebenarnya nentuin pencahayaan juga tricky ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau nge-expose satu rumah yang tipikal, kalian gak usah banyak-banyak 4 dijejerin diliatin semua. Kalian fokus satu aja. Yang ini, rumah ini tuh seperempatnya aja, seperempat. Yang sini seperempatnya aja. Buat menunjukin kalau itu tuh ada tetangga yang tipikal gitu aja sih. Jadi kalian bisa fokusin di satu rumah. Nah gini aja.
Dan lagi kalau misalnya mau render siang di sini nih, coba pilih HDRI atau pengaturan cahayanya yang jangan terlalu panasnya ke sini semua nih. Karena tanaman itu kalau semakin dapat pembayangan tuh semakin bagus kan. Misalnya cahayanya dari sini, dia bakal ada shadowing ke sini. Lebih oke nih. Gitu. Tapi overall oke sih, udah oke. Material atapnya juga udah kelihatan bumnya. Nah, sama ini nih belakang background itu kan biasanya kalau misalnya pepohonan gini nggak ada yang seterang ini teman-teman. Background pepohonan itu biasanya lebih gelap dikit. Kalian atur aja pencahayaannya. Ini kelihatannya pakai ini ya, pakai post processing di Photoshop ya, kelihatan selectionnya itu putih-putih. Itu teman-teman. Ini udah di motion blur dikit. Oke, boleh. Ini juga ada di motion blur dikit, udah kelihatan kan? Yang penting human level eye-nya tadi 160 sampai 180 lah kalau orang Indo kan. Jadi informasi terkait kalau misal orang berdiri di sini tuh bisa lihat rumahnya tuh kayak apa gitu. Sama untuk field of view tuh biasanya kita pakainya 67 derajat, itu ideal orang bisa ngelihat view yang menarik kita. Oke, lanjut ke sini. Ini ada renderan taman landscape ya. Teman-teman kalau ngerender aerial gini itu jangan pakai two point perspektif, pakai aja perspektif. Karena kalau pakai two point perspektif dia akan maksa narik ke sini lah. Nih. Ke titik-titik terjauhnya kan. Dia akan narik, jadi nge-stretching. Kalau dia pakai perspektif biasa itu lebih oke. Kalau soal planting di sini udah vegetasinya udah oke, pohonnya juga udah oke. Nah, kalau tadi kan dari two point perspektifnya kan kelihatan nih. Jadi di sini orangnya ke stretch, nah jadi panjang-panjang tuh kan. Coba pakai perspektif terus dinaikin dikit view-nya. Cari di review render gimana Pak? DM aja ke DM saya. Jangan lupa di give dulu tapi. Atau di sawer. Lewat Saweria guys. Biar saya bisa beli PC. Oke, gitu dari Mas Yaya Bay. Ada yang mau disanggah? PC apa Bang? PC apa Bang? Saya pakai laptop. Habis ini punya aku Bang. Oke, siap. Mas Aditya tuh yang ini ya. Nah, ini Mas Aditya. Mas Aditya di sini tuh mau nunjukin rumah yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau menurut saya pasti kan harusnya yang ini ya. Nah, kalau mau nunjukin rumah yang ini sama ini jangan terlalu mendominasi. Potong aja setengahnya gini. Potong setengahnya. Nah, yang di sini dibikin semenarik mungkin. Misal ini kan carport, kita kasih mobil aja nih. Kasih mobil di sini. Terus dikasih pepohonan di balik di dinding ini. Misalnya kalau di sana ada taman, kasih pepohonan aja. Tuing. Gitu. Itu bakal nambah nilai menarik. Terus kalau misalnya rendernya tanggung antara mendung atau antara terang gini, dalamnya dikasih lampu aja, dinyalain aja lampunya. Atau dikasih curtain, kasih korden yang bisa nutupin. Soalnya kalau gini kan kelihatan rumah kosong nih, kelihatan rumah dikontrakin ya nggak? Kelihatan rumah kosong. Gitu. Terus soal texturing nih udah keren bikin aspal basahnya. Udah ikutin tutorial saya pasti. Aspal basahnya udah oke. Kalau ini apa nih? Ini pedestrian ya? Atau ini masih aspal? Kalau pedestrian ditunjukin aja materialnya. Misalnya itu paving atau itu concrete block, dijelasin sekalian aja. Jangan tanggung-tanggung. Kayak ini masih solid color. Jadi nanti kelihatan lebih natural. Kalau soal rumput nih udah oke kayaknya. Dia pakai rumput landscape ya. Cuma mungkin ditambahin tanaman-tanaman dikit, random gitu kan. Atau dikasih daun-daun jatuh. Dia bakal lebih natural. Sama view-nya Mas Adit. View-nya yang tadi saya bilang itu jangan nanggung, potong aja segini. Kan kita nggak butuh nunjukin rumah sebelah. Kalau nanti yang orang lihat, wah ternyata sebelahnya lebih bagus, malah yang ini nggak jadi dibeli dong. Gitu. Terus untuk HDRI ini bisa cari yang lebih cocok lagi. Nah, yang jelas di sini nih, ini masih ada potongan dari HDRI kan, ini masih kosong kan. Coba kalau viewmu lebih dekat lagi, segini, misal ya,
viewnya lebih dekat lagi, atau kita crop aja deh. Kita crop gini misal, bablasan. Kita crop gini, lebih oke kan? Nggak perlu nunjukin HDRI sananya. Tinggal di sebelah sini kita kasih pepohonan. Itu kalau menurut versi saya, teman-teman. Kasih pepohonan sini biar lebih hidup. Terus cahayanya diatur lebih punya lebih punya kedalaman gitu. Shadowingnya udah oke sih sebenarnya sini. Berarti kurang deket ya bang? Iya, kurang kurang proporsional aja. Soalnya kalau kayak gini sayang banget kalau kamu cuma menunjukin yang ini sama yang ini percuma diliatin. Jadi mending potong aja kayak tadi tuh, dideketin. Itu Mas Adit, semoga bisa membantu. Ngirimnya kemana bang? Ke DM saya aja boleh, DM TikTok. Nah kalau untuk framing, di sini kan pohonnya terlalu gede dan hitam nih, mengerikan kan. Kalian framingnya tipis-tipis aja, kasih pohon-pohon yang tipis-tipis. Misal kayak yang tadi saya render nih, kita copy ya. Di sini saya kan tadi, mana tadi? Sini kan kita render bareng-bareng nih. Tadi ini kita render dari awal, yang ngikutin dari jam 9. Nah ini kan kalau soal foreground itu kan kita pakai tipis-tipis aja Mas Adit. Nah ini pohon-pohon ini tipis kan tuh. Nah nggak usah yang ngeblok sampai gini gitu, nggak usah. Nah yang jelas lighting rumah itu kan bikin kelihatan rumah itu ada penghuninya gitu. Itu Mas Adit. Kalau belum terpuaskan boleh DM saya lagi. Kita lanjut ke siapa nih? Kita review cepet aja ya. Ini udah setengah jam nih. Nyari pohon tipisnya agak membutuhkan waktu bang. Kalau emang mau render yang bagus emang membutuhkan waktu. Sebenarnya pohonnya ini kan tipikal nih, pohon ini sama kan sama. Cuma kita atur aja rotasinya, kita atur deket jauhnya gitu aja kalau untuk framing. Nah di sini kan tetangga itu juga kan nggak kelihatan, dia hanya pengisi aja, tapi nggak dominan terlihat di bangunan kita. Jadi fokusnya tetap di bangunan kita gitu. Lanjut ke mana? Mangun Jaya Karya ya. Dari 3 ini sebenarnya rumahnya tipikal ya. Cuma saya suka yang ini nih. Ini bagus nih. Cuma di sini, nah ini kan dia masih offset nih. Apakah rumah itu ramnya tuh offset ke jalan gini? Terus ini di sini ada pohon tapi nggak ada planter boxnya nih. Pohonnya nancep ke aspal tuh, kelihatan nggak? Kelihatan kurang natural kan? Kalau untuk lighting, ini lighting pasti di sini, karena dia nyorotnya ke bawah ya. Pasangnya lightingnya di bawah aja, ke atas. Di sini bakal lebih nyala, lebih oke. Di sini juga bisa pakai line lamp, ini lebih nyorot ke mana tekstur si batanya ini ya, jadi lebih nyala nih. Makasih kalau udah di review. Yoi, sama-sama. Sama tanaman namanya ponytail ya. Tanaman ponytail ini jangan terlalu seragam, bisa di rotate ke sini satu, digedein satu, dikecilin satu gitu, jadi random kalau menurut saya. Nah yang saya bilang lampunya dari bawah tuh yang gini nih, bagus nih, planter box, ada lampu ternaungi kayak gini, itu keren, dapat focal point di sini. Kalau HDRI ini mendung menuju malam ya, boleh, udah oke sebenarnya. Tetangga nggak ada ya, tangganya nggak kelihatan. Pohon-pohon juga ini digelepin aja nih, kalau nggak dijauhin dikit. Caranya gimana nih bang biar bisa di review? DM saya aja, nanti saya review kalau masih ada waktu ya. Kalau belum ya kita ke review nextnya. Ini lampu udah self illuminate tapi belum di blooming. Coba di blooming, dia pasti akan lebih nyala bangku. Terus lampu dalam rumah ini masih nanggung nih, nyalain sekalian aja kalau menurut saya. Ini Lee Kuan Yew nya oke, tembus ini ya. Oke sih sebenarnya. Ini oke juga, ini post processing ya. Apa orang Enscape tuh nggak tahu.
Ini oke juga. Overall oke nih yang ini. Lebih natural cahayanya, saya suka. Waktu nata tanaman biar acak ukuran dan rotasinya, ada pluginnya. Pakai 1001 tools tuh dia ada yang randomize skala sama rotasi. Tapi di SketchUp saya yang baru belum saya install. Lanjut, ini dua rumah yang sama dengan mood yang berbeda ya. Yang ini masih terlalu flat menurut saya. Di sini masih ada langit-langit kosong, mending dikasih tetangga, ada atapnya dikit sini boleh dikasih tetangga. Ini juga masih kosong. Nah ini kan tanamannya rapi banget, nanamnya bareng semua nih pasti. Nah itu, terus apa ya? Tanaman di sini boleh dikasih. Di sini nih di teras biasanya ada downlight kan, di blooming dikit di sini. Ini ada downlight kan pasti di kalau teras. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Itu kan urusan desain ya. Texturing di sini apa nih carportnya teksturnya nih. Terus ini juga apa nih teksturnya kurang jelas kalau saya. Itu tugas pas SMK Pak. Oh SMK udah bikin tugas gini mah udah nilainya 85 lah. Udah oke. Ini sama ini ya. Ini tuh sama ya. Kalau saya lebih suka view dari depan ini. Kalau ini tanggung viewnya mas. Karena saya sana nggak ada tetangganya dan bakal agak ribet buat ngisi bagian sininya, komposisinya. Gitu Mas Mangun Jaya Karya. Ada lagi nggak? Aduh, udah habis ya. Ntar di TikTok kayaknya banyak nih yang share. Wah banyak banget. Wah malah ada yang wave doang, nggak ngirim gambar. Ntar ya. Saya harus pindahin dulu soalnya saya buka di TikTok web. Bisa nggak ya? Buka di TikTok web. TikTok web. Terima kasih. Jangan lupa di give, jangan lupa di sawer teman-teman. Link sabarianya ada di ini, ada di bio saya. Biar saya semakin semangat. Jangan lupa di give lah. Udah 2 jam masa nggak ada yang give nih? Tuhan nggak bisa kan? Coba pakai aplikasi bisa nggak ya? Tunggu teman-teman, saya seperti biasa mute dulu. Tuh kan nggak kebuka. Bentar ya, saya pindahin filenya dulu ya ke WhatsApp ya. Ini saya render by 3D Max. Wah ini mah jauh kalau by 3D Max. Maaf mas. Gimana caranya Pak ngirim foto di TikTok? Ngirim via DM kan bisa. Boleh bang di review. Wah ini jangan capturean laptop dong. Kirim gambar JPEG-nya dong. Mas Iqmal. Tunggu sebentar ya. Saya pindahkan ke ini dulu ya. Saya pindahkan ke WhatsApp dulu. Wah, laptopnya lemot, HP-nya penuh. Burik dah. Saya ngirim gambar di WhatsApp. Nah, kebuka kan. Tadi yang mana dulu nih? Yang ini dulu ya. Ini tadi punya siapa ya? Mas Bray ya. Mas Bray masih ada nggak Mas Bray? Kita pindah ke Canva dulu, mana Canva ya? Punya Mas Bray. Iya Mas. Waduh. Ini banget dah. Bentar Mas Bray, laptop saya lemot Mas Bray. Oke, kita lanjut ya guys. Ini karena saya tadi nggak bisa download gambar dari TikTok, besok kayaknya lewat email aja deh, submit gitu ya, untuk yang ke depan.
Ini Mas Bray, ini udah oke Mas Bray. Cuma ini tuh emang konsepnya di tengah sawah atau di tengah hutan? Emang gak ada tetangganya gitu ya? Kita wawancara dulu nih. Di tengah sawah Mas. Di tengah sawah ini ya. Apa ya? Modelingnya. Kalau tengah sawah bikin modeling sawah yang bagus kalian. Sayang. Jangan ini nih, ada pohon cuma satu di sini tuh nanggung, boy. Nanggung, Bray. Asik nih panggilannya, Bray. Ada pohon satu di sini nanggung. Mending framingnya kamu kecilin lagi aja. Potong segini. Terus pohonnya kali bikin yang lebih variatif gitu di sini. Kalau cuma satu-satu doang di sini tanggung. Tanggung banget. Kalau kita bahas ke material ya. Material di sini apa nih? Bagus sebenarnya nih. Cuma gambar saya yang pecah mungkin ya. Ini bagus nih materialnya. Cuma HDRI-nya saya rasa agak kurang cocok. Bentar, ini emang cahayanya dari belakang ya. Terus ini ketutup apa ya? Cahayanya dari belakang. Kalau bisa, kalau saya pribadi sih prefer cahayanya dari depan sih. Tapi itu selera ya. Saya dari depan gini lebih oke. Shadowingnya sini nanti dapat setengah gelap, setengah gelap gitu. Ini interiornya ada isinya pasti bagus. Udah ada isinya kan nih Mas Bray? Apalagi ya, ini sih sebenarnya udah oke. Cuma ya ini kanan kiri komposisinya aja masih kopong nih, masih kurang enak dilihat karena kayak cuma standing alone rumah yang entah berantah di mana gitu. Gitu ya Mas Bray. Kita lanjut, ini tadi punya jam yang tadi jam-jam itu ya, yang akunnya namanya jam Sopo. Wah, makasih Mas, siap. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya. Halo jam-jam. Nih, kamu rendernya pakai drone ya ini ya, ngambil viewnya ya. Kalau render bird view kayak gini jangan di perspektif, dia bakal nge-stretch gini nih, nggak enak. Mending rendernya dari human level eye aja kayak tadi, dari bawah ke atas. Kalau gini setara kamu manjat pohon buat ngefoto bangunan ini atau pakai drone. Terus kita dari HDRI, di sini HDRI belakang masih nggak nyambung ya, masih gelap. Jadi environmentnya masih kurang kerasa nih di sini. Wah, terima kasih Mas Aditya udah mengirimkan mawar. Jangan lupa di give ya teman-teman, biar lebih semangat saya. Serak nih suaranya habis. Terus ini nih apa? Lapangan. Rumput-rumputan nih. Ini agak kurang. Kalau mau nanam pohon dibanyakin sekalian pohonnya, jangan cuma 1-2 gini. Di real life-nya juga kan pohon kan berdirinya nggak serapi ini juga kan. Itu dari environment-nya. Terus kalau dari modelingnya, lampu-lampu oke lah, ini udah nyala. Tapi perlu disadari juga kalau lampu nyala siang-siang itu nggak bakal kelihatan nyala. Kalau kalian mau fokusin lampunya kelihatan nyala, ini ya langitnya digelapin, dibuat mendung atau dibuat agak malam gitu ya, agak malam hari gitu, lebih oke bakalannya. Terus tanaman depan sini nih diolah, jangan cuma 2 tanaman doang gini. Betul komposisinya, komposisi dari kanan kirinya kan itu masih kurang, dan backgroundnya juga masih kurang nih. Sini dikasih pohon-pohon aja, sini kasih pohon-pohon pakai asetnya Enscape kan udah banyak tuh, kayak tadi punya saya lah. Wah, ini jadi kebanggaan terus ya. Nah, ini pohon-pohon belakangnya ini juga punya saya juga jelek nih, termasuk pohon-pohon berdiri sendiri di sini. Gitu. Yang jelas kamera view-nya sih ini kurang realistis kamera view-nya. Sama ini rumputnya langsung berdiri sendiri sini. Paling enggak kan di sini biasanya ada namanya apa? Divider gitu ya antara rumput sama jalan sini. Penutup gitu.
Ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Mobilnya ngadep ke depan. Nah, bener Mas Faris. Mobil ngadep ke depan tuh lebih kelihatan ini realistis. Jadi parkirnya dia atret ke belakang gitu. Yang jelas nih sih gardeningnya, vegetasinya masih kurang. Sama ini nih, ada apa tekstur grass yang di belakangnya paving pasti nih, tembus nih. Aspalnya kegelapan, kayak aspal baru habis dikerjain. Gitu Mas Jam-Jam. Lanjut lagi. Tadi ada yang mau flexing di sini. Nama akunnya layar monitor. Ini nggak akan saya bahas sih. Dibikin iri doang nih. Kan kita tadi temanya bahas render landscape ya teman-teman. Murid kun bener tuh. Udah nggak salah kalau ini pasti murid kun. Rendernya pakai 3D Max by Corona, mohon koreksi. Itu mah namanya flexing boy. Ini mah udah terlalu overpower. Cepet lah. Saya nggak bisa koreksi yang udah bagus, bingung. Yang jelas udah bagus, cuma ini nggak tahu ini bangunan apa, cuma kaca-kaca doang. Signage cuma ada di bawah sini. Apa nih? Rockstar Coffee ya. Itu ya, buat Mas layar monitor. Ini dari Mas Akuntul. Mas Akuntul. Mas Akuntul ini kalau ngerender jangan kejauhan gini dong, sayang. Udah bikin bagus-bagus, ini ADR-nya kelihatan nih, aibnya kelihatan nih, jalannya putus nih kelihatan, potong aja segini. Nah terus itu pohon perspektif biar ini sejajar, ini kan kamu masih menceng nih, di pohon perspektif kan dia bakal tegak lurus, bakal lebih bagus. Terus kalau mejit gini ada cahayanya dari dalam, wah keren. Aspal basah oke. Di sini kasih tanaman-tanaman lagi nih depannya. Terus dikasih foreground, jangan lupa, bakal lebih bagus. HDRI ini pasti udah diedit warnanya cian banget. Langitnya kurang natural karena langit yang asli nggak ada yang berwarna cian, tapi itu tergantung selera styling gambar masing-masing ya. Kalau untuk planting background udah bagus, dia pakai cemara-cemara gini ya, keren. Kena cahaya matahari lagi, wah oke banget. Cuma ini dapat shadowing dari mana nih cemara ini nih? Pasti dari jauh di sebelahnya kan. Gitu Mas layar monitor, makasih udah ngasih mawar. Gitu koreksinya kira-kira. Tapi ini saya suka tekstur rumputnya, keren. Kalau kena cahaya bagus banget. Yang jelas point of view dari si bangunan masjid ini ya mungkin ya masih kurang kelihatan. Iya Mas, masih banyak kurang. Nggak apa-apa. Kalau tahu-tahu render udah perfect ya ngapain. Saya juga render masih banyak kurangnya. Ini interiornya ya. Tadi saya kok nggak bisa copy ya. Deketin lagi ya Pak. Betul. Ini kan kalian Mas akun dulu masih kelihatan nih background HDR-nya kan. Dimana itu aib sekali nih. Terus ini masih kelihatan jalannya putus kan tuh, jeglong ke bawah. Ini enggak sih, yang ini nih. Oke, interiornya mana tadi? Interiornya ya. Interior ya kalau emang konsepnya seperti ini udah bagus. Subhanallah, karena ini adalah masjid. Bagus. Cuma apa ya? Masih kelihatan flat. Ini ada pantulan cahaya dari mana nih? Dari sini. Apa ini masukkan cahaya dari luar sini? Kebablasan. Sama downlight emang panelnya sebesar ini ya, atau saya nggak tahu, emang ada yang besar mungkin ya. Terus untuk chandelier kalau bisa di sini kan kelihatan batangnya doang nih, nggak kelihatan bohlamnya. Kalau bisa cari modelnya yang kelihatan bohlamnya, terus bohlamnya kalian emasif.
kalian self illuminate pasti lebih bagus. Sama armornya mungkin ya terlalu spekular ya, terlalu memantul, terlalu mantap betul. Jadinya dia terlalu terbiaskan di sini tuh apa nggak kelihatan sudutnya di sini nih. Gitu Mas Akuntul. Sama dikasih kalau di post processing post production dikasih orang sholat. Gitu. Terus lanjut ini ada yang kirim tapi masih capturean dari laptop nih. Sebenarnya sepertinya kayaknya bagus. Sepertinya mau dong di review renderannya, langsung aja DM saya. Tapi jangan lupa kasih gift, kasih sawer ya. Wah, ada yang kasih sawer saya loh, terima kasih banyak ya. Dari Mas Jam-Jam, terima kasih banyak. Ini siapa tadi? Hikmal ya. Coba kirim hasil rendernya lewat JPEG deh. Sudah lulus Mas? Saya sudah lulus tahun 2017. Ini teksturnya oke. Tapi saya butuh lihat gambar fullnya sih. Kalau cuma kayak gini ya oke aja. Menurut kalian apa nih yang kurang kalau di gambar kayak gini nih? Aduh, capek bener. Kita sampai jam 11 ya. Kalau ada yang masih mau di review langsung ke DM TikTok saya aja. Saya cek DM lagi ada nggak yang DM. Belum ada nih. Halo. Izin ngirim renderan ya Bang buat di review, makasih banyak. Oke, kita capture dulu. Pakai V-Ray sepertinya. Yang mana ini? Enggak, ini Enscape. Ini Enscape nih. Ini kan toolbar Enscape. Ada lagi nih dari siapa namanya? Siapa ya ini ya? Wah, username titik doang. Dari Mas Titik. Kita cek rendernya di sini, oke. Dari Mas Titik. Ini mau render malam-malam ya. Keren. Keren doang gitu. Ini Mas, ini pohon pisangnya kaku banget nih. Aduh, pohon pisangnya kaku banget nih. Mobil oke lah. Ini teksturnya bagus nih, meling-melingnya, clear coatnya bagus. Terus ini apa nih? Ini tetangga. Terus apa menurut teman-teman apa nih? Apa yang kurang nih? Paving oke, ini kelihatan dikit. Terus ini oke. Coba kalau lebih dikasih displacement lebih oke nih kayaknya nih. Kelihatan listnya gitu. Ini downlight ya. Downlightnya di self illuminate aja, lebih ada nyala-nyalanya dikit gitu. Tipis. Terus ini masih terlalu gelap dalamnya. Ini dalamnya juga kalau misalnya kosong dikasih ini aja, curtain aja. Kalau cuma kosongan gini, sayang. Kelihatan rumah baru beli, belum ada furniture ya. Itu rumah saudara Bang. Masih masa bangunan aja. Kalau ada interior lebih bagus. Kalau nggak pengen bikin interiornya, dikasih curtain aja Mas, tutupin pakai korden, tapi tetap nyala. Itu kalau menurut saya. Kalau pohon ini sini ketawa kencana oke juga, khas banget rumah modern ya. Terus ini tuh apa nih? Rumputnya offset di atasnya ini ya. Di atasnya divider ya. Di sini oke, dikasih cahaya di bawahnya lebih nambah dramatis. Langit oke, seneng bagus. Overall oke lah, ini masih bisa diterima sama klien nih kalau ini. Masih informatif. Tapi coba kalau exposure-nya dinaikin dikit kayaknya lebih oke deh. Ini kayak masih terlalu gelap gitu. Coba ya. Nah lebih nyala. Shadownya kurangin. Nah, aduh black emang gak usah. Nah ini lebih kelihatan nyala. Nggak tahu ini di monitor saya aja atau di HP kalian ya. Tapi kalau sebelumnya tadi itu tuh gelap banget kalau di saya.
Jadi kelihatannya mobilnya kayak kelihatan hitam semua nih. Gitu. Terus tadi ada lagi nggak ya? Tadi kayaknya ada yang mau DM tapi belum ngirim gambar deh. Masih ada 15 menit teman-teman. Malam mas, boleh dong komentaran renderan saya? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? BTW aku cewek lah, namanya titik doang mah. Saya nggak ngerti. Halo mbak. Ya tadi yang titik yang mana doang ya? Yang saya ini ya review ya. Nih ada renderan keren nih dari Mas Adip kayaknya nih. Kita cek bareng-bareng, oke? Ini kayaknya renderan untuk preview project ya. Ini SketchUp-nya saya tutup dulu ya guys. Berat. Kita mulai dari sini dulu. Bentar saya copy ke Canva dulu. Makasih banyak bang. Oke sama-sama. Nanti lain kali kalau saya bikin ini ikutan lagi ya. Koreksinya tadi diperhatiin. Wih. Ini kayak mentor ya. Oke dari sini ini udah bagus mas. Cuma viewnya unik ya. Dia beauty shoot ya ini ya. Ini udah unik nih. Salah satu contoh renderan interior yang bagus teman-teman. Walaupun ini saya sering lihat di 3D warehouse, tapi kalau eksekusi yang bagus aja. Di sini material apa namanya pendan lemnya oke nih, keramik gitu. Terus untuk lighting udah rapi, di belakang apa headbed gitu udah ada ininya, lighting ambiennya oke. Terus pendaran dari IS-nya ini juga udah bagus. Kurta ini udah rapi. Ini ngeblur ya di focal point gitu ya. Terus ini apa ya? Ini udah oke sih, paling komposisi aja. Tapi kalau emang itu selera komposisinya gini nggak masalah sih, keren-keren aja. Ini kalau emang buat presentasi ya nggak apa-apa sih. Cuma ini orang di sini ngapain? Mending orang di sini buat skala ruangan aja sekalian. Homogeneous style, lampu smooth sailing, wall expose finish. Oke boleh lah. Ini mah udah oke. Nih kalau wall expose itu bener dikasih lampu ambien gini biar nyorot. Jadi kelihatan si exposure-nya. Si materialnya, teksturnya. Gitu teman-teman. Overall udah bagus tuh punya Bang Adip. Adip ya bener ya. Ini Bang konsep rumah ini tuh apa? Oh ini tadi ya. Oh ini masih modern gak sih? Saya jawab di sini ya. Ini masih modern gak ya? Bintang Exhibit. Iya, halo. Mau yang interior juga dong bang. Oh Naura namanya. Halo Naura. Ini interior juga nih, keren nih. Ini mesti anak didik kun-kun semua ya. Makasih banyak bang. Ya sama-sama Mas Adip. Nanti kalau ada sharing time lagi ikutan lagi ya. Jangan lupa di like dulu, jangan lupa dikasih gift dulu, atau boleh disawer dulu lewat saya ya. Linknya ada di bio saya. Cukup kalian scan kris atau lewat e-wallet kalian, berapapun kalian yang mau donate ke saya boleh buat support. Halo Mas Faris. Ini ada yang render interior ya. Wah ini keren. Aku suka banget. Cuma post processingnya ya itu selera ya. Dia dikasih fading gini ya. Ini keren. Cerminnya mantulin ke belakangnya dinding apa granit juga mungkin ya. Ini udah bagus nih. Si showernya ada material. Kalian cari material air gini di mana sih? Saya cari nggak nemu-nemu deh. Naura. Saya kasih tahu dong cari ini di mana nih? Water drop kayak gini. Toilet ngambang yang harganya mahal oke. Terus granit ini oke. Ambiennya ini dapat dari mana nih sumbernya nih? Kalau sumbernya dari ceiling harusnya di ceilingnya dinyalain, dikasih self illuminate biar kelihatan